Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yudi Wibowo dalam tips dan trik solusi mudah dalam menggunakan Accurate Accounting Software. Selamat menyaksikan video tutorial Accurate ini dari kami. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial atau implementasi Accurate 5 untuk perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Ya, ini saya sudah membuka. Sebelumnya saya sudah membuat database yang terlebih dahulu. Kemudian untuk materinya bisa diambil atau diunduh pada web saya, yaitu di sini webnya bakatcendekia.wordpress.com. Kemudian pilih halamannya Accurate 5 ini. Setelah muncul seperti ini, materi sudah saya taruh di bagian 6, yaitu materi PT ABC Industri Dagang dan Jasa. Kalau kita klik ini, maka akan muncul materinya seperti ini. Jadi silahkan materi presentasi ini diunduh sebagai bahan untuk implementasi pada Accurate. Ya, dalam hal ini PT ABC merupakan perusahaan elektronik yang menjual handphone baik retail maupun grosir, dan juga memberikan jasa perbaikan atau servis handphone. Berikut informasi mengenai perusahaan, yaitu perusahaan baru berdiri pada bulan ini. Perusahaan menggunakan metode accrual basis. Penjualan yang kemudian dikenakan PPN 10%, persediaan menggunakan metode rata-rata, aktiva tetap menggunakan metode penyusutan garis lurus. Yang keenam, yaitu database sudah saya siapkan atau sudah saya setting terlebih dahulu agar mempersingkat implementasi pada Accurate-nya, sehingga transaksi-transaksi yang di bawah ini kita akan implementasikan ke dalam Accurate. Nah, untuk hal ini saya akan memperkecil tampilannya, yaitu seperti ini. Ini saya kecilkan persentasenya sebesar ini. Accurate-nya juga saya akan kecilkan seperti ini. Ya, dalam hal ini Accurate-nya sudah saya setting, yaitu daftar akunnya adalah sini nol semua. Tetap sudah saya setting seperti ini. Kemudian laporannya saya informasikan lagi, bacanya per tanggal saat ini. Pada saat saya buat tanggal 1 November 2021 ini masih kosong ya, seperti ini. Atau saya ingin memberikan laba ruginya juga, saya akan memberikan tahun ini mulai bulan November kosong. Nah, dalam hal ini saya akan memberikan implementasi untuk periode bulan Oktober 2021. Ini saya akan modifikasi dulu jadi seperti ini, Oktober sampai 31 Oktober ya, masih tetap kosong. Neracanya pun sama, saya modifikasi lagi menjadi tanggal 31 Oktober. Ini masih kosong. Oke, untuk selanjutnya yaitu saya akan memasukkan transaksi-transaksi ini ke dalam Accurate. Yaitu untuk pertama, tanggal 1 Oktober perusahaan menerima setoran modal sebesar 1 miliar ditransfer langsung ke bank perusahaan. Caranya yaitu ke aktivitas custom bank penerimaan. Kita masukkan ini ke bank BCA. Terus tanggalnya saya ganti menjadi tanggal 1 Oktober. Saya berikan keterangan setoran modal.
saya tulis di sininya 1 miliar. Ya, seperti ini. Akunnya kita pilih seperti begini, kita pilih shot ke bawah seperti ini, atau kita pilih seperti di sini saja, modal. Nah, modal saham, klik 2 kali. Ya, seperti ini. Nah, setelah itu kita simpan dan tutup. Kalau kita lihat neracanya, saya akan besarkan dulu, perbaharui, maka akan muncul menjadi Bank BCA dan modal saham bertambah seperti itu. Oke, saya akan berikan selanjutnya, yaitu untuk yang perusahaan melakukan pemindahan dana dari bank ke kas kecil untuk operasional harian sebesar 25 juta. Caranya yaitu aktivitas ke buku besar jurnal umum. Nah, kita ganti tanggalnya menjadi tanggal 2 Oktober. Tambahan dana ke kas kecil. Ya, debitnya yaitu kas kecil, atau kita pilih di sini kas kecil sebesar nilainya kemudian kreditnya adalah bank BCA seperti ini. Ya, kita simpan dan tutup. Nah, seperti ini abaikan saja, nanti kita akan refresh pada saat setelah selesai. Sekarang tanggal 3, perusahaan membeli komputer baru senilai 5 juta secara cash. Nah, ini saya akan melihat dulu untuk akun penampungnya, yaitu masuk ke transaksi aktiva tetap, yaitu nomor 1800 atau on process. Jadi akan kita tampung dulu di sini, baru kita nanti kapitalisasi menjadi aktiva tetap. Oke, cara pertamanya yaitu ke sini, aktivitas, kas dan bank, pembayaran. Nah, ini adalah dikeluarkan melalui secara cash atau kas kecil, yaitu kas kecil. Terus nomor bisa dibuat sendiri sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Tanggalnya adalah tanggal 3, kebetulan hari Minggu. Di sini pembelian komputer sebesar 5 juta. Bisa juga ditulis payunya, yaitu misalnya aja toko di Glodok. Nah, ini adalah kita pilih akunnya, yaitu transaksi aktiva tetap yang tadi sebagai penampungnya. Nah, ya, seperti ini 5 juta. Kita simpan dan tutup. Nah, setelah itu baru kita kapitalisasi menjadi aktiva tetap. Nah, sebelum kita kapitalisasi aktiva tetap, kita harus men-setting dulu, yaitu ke daftar aktiva tetap, tipe aktiva tetap pajak. Nah, ini kebetulan sudah saya setting sesuai dengan undang-undang perpajakan seperti ini. Itu kemudian kita setting lagi aktiva tetap untuk tipe aktiva tetap yang ada di perusahaan. Nah, kebetulan saya sudah setting, yaitu gedung, inventaris kantor, kendaraan berupa mobil, kendaraan berupa motor, ada ruko, ada tanah. Nah, ini sudah saya setting terlebih dahulu. Saya close, ini aktiva tetap saya close. Sekarang saya akan mengkapitalisasi pembelian komputer baru. Caranya yaitu ke aktivitas, ke aktiva tetap baru.
Nah, tipe aktivanya yaitu saya masukkan inventaris kantor. Tanggalnya sesuai dengan tanggal pembelian, yaitu tanggal 3 Oktober. Kemudian tanggal pakainya saya langsung masukkan tanggal 3 juga, minimum sama. Sini saya tulis komputer. Misalnya komputer Samsung. Seperti itu, kuantitasnya ini 1. Nah, ini udah umum. Umur bulannya yaitu di sini saya ganti menjadi 4 tahun 0 bulan. Kemudian metode penyusutannya menggunakan garis lurus. Akun aktifannya adalah inventaris kantor. Akumulasi penyusutannya nanti otomatis masuk akumulasi penyusutan kantor. Beban penyusutan otomatis akan menjadi beban penyusutan peralatan. Ntar ada lagi nggak yang lainnya? Oh, tidak ada, berarti saya masukkan ke peralatan. Kemudian pengeluarannya yaitu ke akun yang tadi adalah akun penampungnya transaksi aktif tetap atau on progress, dan nilainya sesuai dengan nilai aktiva yang kita beli yaitu 5 juta rupiah. Ya, seperti ini. Ini harga perolehan, ini 0 otomatis, sisanya bisa dinilai sisa atau tidak, atau sisanya dibuat 0 seperti ini. Kemudian kita simpan dan tutup. Nah, ya sudah. Kemudian tanggal 3 lagi perusahaan melakukan pembayaran sewa ruang untuk 1 bulan berjalan, untuk 1 bulan berjalan yaitu senilai 3.500.000 dikeluarkan melalui transfer bank, yaitu ke aktivitas, ke kas dan bank pembayaran. Nah, ini kita keluarkan melalui bank, yaitu ceknya karena tidak ada nomor cek kita tulis transfer juga boleh. Seperti ini. Tanggalnya adalah tanggal 3 Oktober, yaitu sewa bulan Oktober. Nilainya adalah 3.500.000. Nah, langsung saya bebankan ke biaya sewa. Kita bisa pilih ini atau kita langsung tulis di akun sini, yaitu sewa. Nah, kebetulan ada biaya sewa, langsung saya masukkan ke biaya sewa. Setelah itu kita simpan dan tutup. Nah, sampai di sini kita juga bisa melihat neraca dan laba ruginya. Kita lihat neracanya seperti ini, saya besarkan agar bisa diperbaharui. Ya, sudah ada, kas kecil sudah berkurang, tadinya 25 juta menjadi 20 juta. Terus bank BCA-nya juga, terus ada inventaris kantor menjadi aktiva tetap. Kemudian modal saham sudah 1 miliar, labanya adalah minus 3.500.000. Laba ruginya kita lihat lagi, kita perbaharui. Ya, seperti ini. Oke, kita bisa lanjutkan, yaitu untuk transaksi yang selanjutnya, yaitu tanggal 4. Tanggal 4 perusahaan melakukan pemesanan barang dagang berupa handphone kepada PT 12345, yaitu terdiri dari yang di bawah ini. Nah, sebelum kita membuat transaksi, kita lebih dahulu harus membuat yang namanya master vendor. Kemudian kita membuat master item. Kebetulan saya sudah membuatkan agar lebih cepat, yaitu mengecek untuk pembuatan master vendor, yaitu PT 12345, yaitu ada di sini ke daftar, ke pemasok. Nah, di sini udah ada PT 12345. Cara isinya yaitu seperti ini, diinput semuanya sesuai dengan informasi yang ada. Terminnya saya buat menjadi 30 hari termasuk PPN. Pajaknya adalah pajak 1 PPN. Kemudian kontaknya saya abaikan, catatan saya abaikan, kolom taman saya abaikan. Ya, seperti ini. Saya klik OK. Kemudian ada master item. Nah, master item sudah saya buat, yaitu lihat di seperti ini, daftar ke barang dan jasa.
Nah, ini barang dan jasa ini tidak muncul karena barang 0 ini ada tik mark kecil, yaitu tidak menampilkan barang dengan kuantitas 0 kecuali induk saya hilangkan. Nah, ini udah saya buatkan untuk masing-masing itemnya, plus dengan harga jual satuannya. Oke, seperti itu. Kita akan lanjutkan untuk yang tanggal 4. Saya close dulu ya, seperti ini. Perusahaan melakukan pemesanan barang berupa handphone, yaitu ke aktivitas, kita ke pembelian, permintaan barang kita abaikan, kita langsung masuk ke pesanan pembelian. Saya klik. Nah, ini adalah vendornya yang tadi, yaitu 123. Nomor PO nya ini sesuai dengan internal perusahaan. Tanggalnya, untuk tanggal PO date nya saya buat menjadi tanggal 4 Oktober. Ini expected nya saya buat boleh melebihi boleh sama, saya buat sama saja. Dan pembayaran yaitu estimasinya 30 hari sesuai dengan setting. Nah, kemudian ke item. Nah, item ini adalah pembelian masing-masing dari Samsung Galaxy, yaitu saya klik di sini, saya pilih Galaxy 02. Belinya berapa? 10 unit. Harga belinya 900.000. Ya, seperti ini, enter. Yang kedua, Samsung 0A03. Ya, seperti ini, pembelian 10 unit, harganya 1 juta. Seperti ini, enter. Yang ketiga, Samsung A12 10 juga, harganya 2 juta. Ya, seperti ini. Samsung lagi selanjutnya A22 10, harga belinya 2. Seperti ini. Yang ketiga adalah Samsung yang A52, kuantitasnya 10, harganya 5 juta. Ya, kalau kita total itu ada 125.400.000 ya, sama. Ini adalah kalau diperbesarkan DPPN. Ya, kita simpan dan tutup. Nah, seperti ini. Sekarang kita lanjutkan untuk yang tanggal 5. Perusahaan menerima pesanan barang secara keseluruhan yang dipesan tanggal 4. Berarti kita terima barang atas pesanan yang tanggal 4 ini dari PT 12345. Oke, selanjutnya adalah ke aktivitas, pembelian, penerimaan barang. Nah, ini kita klik yang ada di sini, PT 12345. Kemudian receipt numbernya, artinya ini surat jalan dari PT 12345, yaitu misalnya SC-001. Receipt date-nya tanggal berapa? Tanggal 5 Oktober. Copy saja tanggal 5 Oktober. Terus kita pilih di sini ada klik pesanan, kita pilih pesanan. Ya, kita klik ini pesanannya, kita klik OK. Nah, dia akan muncul. Inilah barang-barang yang kita pesan pada saat tanggal 4 menggunakan PO nomor 1000. Seperti ini, kita simpan dan tutup. Nah, kemudian ada yang tanggal 6, yaitu perusahaan menerima tagihan atau invoice dari PT 12345 yang diterima pada tanggal 5, yang diterima pada tanggal 5 kemarin. Caranya yaitu aktivitas, pembelian, faktur pembelian. Nah, kita pilih di sini PT 12345, invoice-nya yaitu invoice dari PT 12345, yaitu saya kasih contohnya saja ya deh, invoice 001. Tanggalnya adalah tanggal invoice tanggal 6. Nah, ini saya ganti juga, saya samakan tanggal 6 juga nggak apa-apa. Ship date-nya yang kemarin tanggal 5 juga boleh.
tapi ini saya buatnya tanggal 6. Pilih pesanan, ini pilih pesanan, kita pilih yang kecil ini nih. Nah, ada drill down. Nah, setelah kita drill down, kita pilih yang penerimaan barang. Ini adalah barang yang sudah kita terima. Kita klik OK. Nah, inilah invoice yang sudah kita terima dan kita bukukan sebagai hutang. Ya, seperti itu. Nilainya pun sama, kita simpan dan tutup. Nah, dalam hal ini kita sudah melakukan yang namanya menggunakan fitur pembelian atau modul pembelian, yaitu di aktivitas pembelian, yaitu ada permintaan, pesanan, ini penerimaan sama faktur pembelian. Nah, kalau kita buat ini, kita refresh atau kita perbarui, maka sudah ada transaksinya. Ya, ini persediaan sudah bertambah 114 juta, hutangnya 125.400.000, PPN masukan sudah nilai 11.400.000 rupiah. Kalau laba ruginya masih belum berubah karena masih dalam bagian di neraca, yaitu pembelian barang, yaitu dari PO, penerimaan sampai dengan penerimaan invoice atau invoicing. Oke, saya kecilkan lagi, yaitu untuk perusahaan yang tanggal 7, yaitu perusahaan menerima pesanan penjualan dari PT XYZ. Nah, PT XYZ ini sudah saya buat menjadi master customer. Melihatnya adalah di daftar pelanggan. Nah, ini PT XYZ dan PT PQR udah saya buat, saya siapkan. Oke. Ya, sekarang kita sudah dan akan memasuki tanggal 7, yaitu perusahaan menerima pesanan dari PT XYZ, artinya kita menerima PO. Caranya yaitu ke aktivitas penjualan, pesanan penjualan, kita pilih order by PT XYZ, nomor PO nya boleh internal perusahaan, dan perusahaan ditulis di sini, nomor SO nya ditulis di sini, silakan ditulis. Kemudian SO nya saya anggap menjadi tanggal 7 Oktober. Ship date-nya estimasi saya buat juga 7 Oktober. Seperti ini. Yang lainnya saya abaikan, kecuali kita pilih itemnya yang akan kita jual. Yaitu item, klik di sini, item A2, Galaxy A2, seni kuantitinya 5. Harganya sudah default 1 juta, termasuk pajak jugaan, yaitu menjadi 5 juta. Kita enter. Terus kemudian kita pilih lagi, yaitu Galaxy A03 sebanyak 5 juga, harganya sudah default. Enter. Kemudian Galaxy A12 ya, sama, harganya sudah default. Kemudian Samsung A22 1, harganya 3 juta. Enter. Kemudian Samsung A52 seperti ini ya, kita enter. Terus kemudian kita beri keterangan juga boleh, kosongkan juga boleh. Nilainya 34.100.000, sama seperti di soal. Oke, kita simpan dan tutup. Kemudian tanggal 8, perusahaan menerima pesanan juga dari PT PQR. Ya, sama seperti tadi, aktivitas penjualan, pesanan penjualan. Kemudian kita pilih customernya, PO-nya silakan diisi dari PT PQR. SO numbernya kebetulan kita tulis menjadi SO numbernya 01001. Tanggalnya adalah tanggal 8 Oktober, kita samakan saja seperti ini. Item yang dipesan adalah A22.
sebanyak 8. Kita enter, terus kemudian A52 ya, seperti itu. 52 ini 8, totalnya adalah 74.800, sama seperti ini. Nah, kemudian maaf, tadi yang ini dikirim pada hari yang sama yang tadi PT XYZ ini. Oke, berarti saya ada ketinggalan, yaitu yang di tanggal 7 belum ada pengiriman. Oke, sekarang ini kita simpan dan tutup ya, sama seperti ini. Kita akan mengirimkan, perusahaan langsung mengirimnya pada hari yang sama. Oh ya, ke aktivitas penjualan pengiriman pesanan, kita pilih PT XYZ, nomor PO nya kosongkan saja, delivery ordernya atau surat jalan nomor 1000, tanggal pengiriman yaitu tanggal 7 Oktober. Kemudian kita pilih di atas ini ada pilih pesanan, kita pilih pesanan, pesanannya yang kita pilih adalah yang ini ya. Ini adalah jenis-jenis barang yang akan kita kirimkan ke PT XYZ dan dikirim pada tanggal 7 Oktober. Kita simpan dan tutup. Kemudian kita lanjutkan yang tanggal 8, kita mengirim barang tetapi tidak semua barang terkirim, artinya partial payment, partial pengiriman ya. Kemungkinan ada sedikit stok yang kurang atau waktunya kurang, sehingga yang baru dikirim baru pesanan 8 baru dikirim 3, pesanan 8 baru dikirim 6. Oke, ke aktivitas penjualan pengiriman pesanan, kita ke PT PQR, nomornya ini sudah generate, bisa diganti juga, PO juga bisa diisi nanti, tapi apa kita abaikan tanggal 8 Oktober. Kita pilih pesanannya yaitu PT PQR, yaitu seperti ini ya. Ini adalah total pesanan, total pesanannya ada 8, tetapi yang dikirim baru yang A22, kita tulis ini baru dikirim 3, kemudian Galaxy A52 baru dikirim 6. Nah, ini boleh ditulis boleh tidak, kita simpan dan tutup. Kemudian tanggal 10 perusahaan menjual langsung ke pelanggan untuk handphone merek Galaxy A22 senilai 3.200.000 sebelum PPN dan menerima secara cash. Artinya ini penjualan cash, tidak melalui PO, artinya ada customer yang datang langsung ya. Seperti ini caranya, hampir sama, tetapi kita tidak menggunakan fitur purchase order dan pengiriman. Ke aktivitas, ke penjualan, di sini kita lewati langsung ke faktur penjualan. Karena pelanggannya tidak ada dibuatkan master customer atau master pelanggan, kita buatkan pelanggan umum. Nah, invoice-nya adalah nomor 1000, kemudian invoice date-nya adalah tanggal 10 Oktober. Ini juga saya tulis 10 Oktober. Seperti ini. Barang yang dipilih adalah A22 dengan nilai lebih mahal yaitu 3.200.000. Kita bisa ganti di sini. Ya, enter. Nah, maaf, ini ada pelanggan umumnya belum termasuk pajak, harusnya sudah termasuk pajak. Ini tidak termasuk pajak, berarti soalnya tidak menggunakan PPN, artinya PPN-nya sudah include ya, PPN sudah masuk, tidak termasuk pajak. Ini kita hilangkan saja juga tidak apa-apa. Seperti ini, artinya kita jual tanpa PPN, nanti harganya 3.200.000.
Kemudian kan kita langsung menerima secara cash, langsung di sini ada bayar. Di sini ada bayar atau di atas ada terima bayaran. Sama, fungsinya ini adalah sama. Saya tulis di sini deh, terima pembayaran. Nah, kemudian payment date-nya kita ganti menjadi 3 juta tanggal 10 Oktober. Banknya kita ganti menjadi kas kecil karena bayar secara cash. Ceknya kita ganti menjadi tanggal 10 Oktober. Seperti ini. Ini sudah tidak kita apa-apakan lagi, kita simpan dan tutup. Ya, hasilnya seperti ini. Nah, ini faktur penjualannya kita close saja. Nah, sekarang adalah yang tanggal 11. Perusahaan mengirimkan sisa dari pengiriman yang tanggal 8. Yang ini masih parsial. Kekurangannya kita kirimkan pada tanggal 11. Caranya adalah aktivitas, penjualan, pengiriman. Nah, kita pilih di pelanggan PT PQR, yaitu delivery date-nya kita ganti menjadi tanggal 11. Nah, kita pilih pesanan. Yang tadi ini kita klik di sini boleh, kita klik pesanan. Kita pilih yang ini. Kita klik OK. Nah, ini adalah sisa dari yang kemarin belum terkirim, yaitu pesan 8 dikirim 8 kurang 5, pesan 8 dikirim 6 kurang 2. Kita simpan dan tutup. Nah, setelah ada pengiriman barangnya tanggal 12, kita membuatkan invoice ke PT XYZ dan PT PQR pada hari yang sama, tetapi jatuh temponya tanggal 7. Jatuh temponya adalah 7 hari. Ya, ke aktivitas, penjualan, faktur penjualan. Kita buat adalah atas nama PT XYZ. Invoice-nya adalah 101. Tanggalnya adalah tanggal 12. Seperti ini juga tanggal 12. Setelah ini kita isi, kita ganti term of payment-nya. Ternyata term of payment-nya belum ada, yaitu hanya COD dan 30 hari. Kita bisa membuatkan syarat pembayaran baru dengan cara klik di sini. Ini kita boleh seperti ini, kita buat 0, ini 0, ini 7 hari. Kita klik OK. Dia akan berubah menjadi 7 hari. Setelah itu kita pilih yang di sini pengiriman barang, atau kita klik yang di sebelah sini ada pilihan, ada 5 pilihan. Kita pilih yang pengiriman berdasarkan pengiriman karena sudah dikirim. Sekarang kita membuat invoice-nya seperti ini, klik OK. Nah, inilah invoice-nya yang kita akan kirim ke PT XYZ. Nilainya 34.100.000 rupiah. Yang ini akan menjadi piutang kita terhadap PT XYZ. Kita simpan dan baru karena kita akan membuat ke PT PQR. PT PQR kita buat, tanggalnya kita ganti menjadi tanggal 12 seperti ini. Ship date-nya juga tanggal 12 seperti ini. Termin pembayarannya kita ganti menjadi 7 hari. Setelah ini semua selesai, kita pilih yang di sini pengiriman. Kita pilih pengirimannya 2 kali. Ini kita tick mark dua-duanya karena 2 kali pengiriman, 1 PO, 2 kali pengiriman, dan 1 invoice. Nah, seperti ini. Maka kita akan muncul di sini ada yang namanya SO-nya cuma 1, tetapi DO-nya ada 2, yaitu DO1001 dan DO1002. Seperti ini, kita cetak invoice-nya, kita kirimkan ke pihak pelanggan. Untuk hal ini kita simpan dan tutup. Nah, kemudian tanggal 18 menerima pelunasan dari PT XYZ. Ya, kita lihat pelunasan PT XYZ. Caranya adalah aktivitas, penjualan, faktur penjualan, maksudnya penerimaan penjualan. Kita pilih
yaitu PT XYZ. Tanggalnya ditransfernya tanggal 18, langsung ke transfer ke bank, ini 18 seperti ini. Kita tick mark karena kita terima seluruhnya, kita tick langsung di sini. Kemudian kita ke sini ke gambar kalkulator. Kemudian kita simpan dan tutup. Ya, seperti itu. Kemudian ini ada yang tanggal 20 kita membayar hutang ke PT 12345 yaitu senilai 100 juta. Kita membayarnya secara parsial atau sebagian melalui transfer bank. Caranya adalah aktivitas pembelian, pembayaran pembelian. Kemudian kita pilih pemasoknya yaitu PT 12345, tanggalnya adalah tanggal 20. Seperti ini, bayarnya melalui bank. Ini juga kita ganti menjadi tanggal 20 Oktober. Seperti itu. Ini ada pembayarannya yaitu jumlahnya 125 juta, owingnya 125 juta. Kita bayarnya hanya 100 juta. Ya, seperti ini kita lihat bahwa ini owing artinya outstanding masih 25.400.000. Kita baru membayar 100 juta. Kita simpan dan tutup dan transaksi tersebut adalah partial payment. Kita membayar secara parsial. Nah, tanggal 21 kita juga bukan hanya membayar secara parsial, kita juga bisa menerima secara parsial. Penerimaan atas piutang secara parsial, yaitu ada aktivitas penjualan, faktur penjualan dari PT PQR. Tanggalnya adalah tanggal 21. Terganti, ini juga tanggal 21. Seperti ini kita pilih atas pengiriman. Oh maaf, saya salah. Ini sales invoice, seharusnya adalah penerimaan. Oke, saya batalkan. Saya 0 ke aktivitas, ke penjualan, ke penerimaan penjualan. Harusnya penerimaan karena penerimaan uang. Kalau yang tadi faktur penjualan, saya salah tadi. Ini sekarang penerimaan. PT PQR, tanggalnya adalah tanggal 21. Kita terima transfer dari bank, terima transfer di bank. Ceknya adalah tanggal 21 juga. Karena jumlahnya 74.800.000, tetapi kita baru menerimanya 50 juta. Ya, seperti ini kita ke gambar kalkulator sehingga akan menjadi owing atau masih outstanding 24.800.000. Kita simpan dan tutup. Nah, sampai di sini modul pembelian dan penjualan kita bisa melihat laporannya, yaitu laporan neraca dan laporan laba rugi. Kita lihat, saya besarkan, saya perbaharui. Nah, tampak di sini ada hutang usaha senilai 25.400.000, ada piutang usaha 24.800.000. Nanti kita bisa melihat dalam laporannya masing-masing. Seperti ini. Kita juga melihat laba rugi, kita perbarui laba ruginya. Nah, ini udah ada ada penjualan, sudah ada harga pokok, sudah ada biaya sewa. Oke, selanjutnya kita lanjutkan untuk transaksi selanjutnya, yaitu tanggal 22. Nah, tanggal 22 ini perusahaan menerima HP Samsung A52 untuk diservis atau install ulang. Caranya adalah seperti ini. Karena dia langsung, terus habis itu kemudian kita mencas sebanyak 75 juta. Caranya adalah ke aktivitas penjualan, ke faktur penjualan untuk mencetak invoice. Pelanggannya kita
tidak tahu, yaitu pelanggan umum. Terus nomornya tidak ada, invoice-nya tetap sama. Kemudian nomor invoice date-nya tanggal 22, ship date-nya tanggal 22, seperti ini ya. Kemudian kita pilih itemnya, yaitu item service. Saya sudah siapkan jasa service. Klik 2 kali. Nilainya 150 karena standar 150, tetapi ini bisa dirubah menjadi 75 juta. Ya, di soal belum termasuk PPN. Ini artinya kita tidak membebankan PPN untuk pelanggan umum. Ya, setelah itu kita langsung terima bayaran. Klik di sini, terima bayaran. Kemudian tanggal yang kita rubah menjadi tanggal 22, seperti ini. Ini adalah secara cash karena bukan lewat bank. Terus kita ganti ceknya menjadi tanggal 22 juga. Setelah itu langsung kita simpan dan tutup. Nah, ini sudah ada. Kalau saya besarkan, ini sudah ada yang namanya paid, pembayaran atas invoice tersebut. Oke, saya kecilkan. Ini saya simpan dan tutup juga boleh. Nah, seperti ini. Nah, sampai di sini kita langsung ke tanggal 25, pembayaran gaji pegawai. Caranya ke aktivitas, kas dan bank, pembayaran. Dikeluarkan melalui bank atau transfer, bank BCA, tanggalnya tanggal 25 Oktober. Seperti ini keterangannya, gaji pegawai atau bebas apa saja. Ya, keterangan akunnya dia masuk ke, bisa dipilih di sini, cari di sini, tulis gaji. Nah, ini ada biaya gaji, saya klik di sini biaya gaji, enter, saya simpan dan tutup. Nah, tanggal 26 perusahaan melakukan setoran ke bank dana dari kas kecil, artinya menyetorkan dari kas kecil ke bank. Caranya adalah aktivitas, buku besar, bukti jurnal umum. Tanggalnya kita rubah tanggal 26. Nah, saya tulis keterangan orang ke bank. Debitnya adalah bank BCA, nilainya adalah 5 juta. Kemudian kreditnya adalah kas kecil. Seperti ini. Ya, enter, simpan dan tutup. Nah, tanggal 27 perusahaan membayar biaya rutin bulanan. Ya, sama seperti tadi, cuma digabung menjadi satu, dikeluarkan melalui kas dan bank ke pembayaran. Ini saya pilih kas kecil. Ini saya ganti menjadi tanggal 27. Keterangannya adalah biaya rutin bulanan. Seperti ini. Ini saya kosongkan saja. Untuk mohon ini saya langsung ke akun atau akun. Saya tulis listrik. Nah, ini ada biaya listrik. Saya sudah siapkan 900.000. Enter lagi. Telepon. Enter. Kebersihan atau masuk ke umum, biaya umum dan administrasi seperti ini. Nah, ini 150.000. Ini memo-memo ini bisa kita isi, yaitu ini misalnya bulan Oktober, ini bulan Oktober juga, ini kebersihan,
Nah, setelah ini semuanya kita ke gambar kalkulator, klik. Setelah itu simpan dan tutup. Nah, setelah itu ada tanggal 30 perusahaan mencatat jasa giro bank dan administrasi bulanan. Caranya ke aktivitas, ke buku besar, jurnal umum. Kita lewat jurnal umum saja. Ini kita ganti menjadi tanggal 30 Oktober, yaitu biaya bulanan bank. Seperti ini. Langsung ini pendapatan jasa giro, artinya banknya bertambah, kreditnya adalah pendapatan jasa giro. Berarti kita tulis bank dulu, debit sebesar 300.000. Kita enter, kemudian jasa giro. Ini ada pendapatan jasa giro, kita enter, tutup. Terus ada pajak jasa giro, artinya pajak hari debit, kreditnya bank. Kita tulis pajak, jasa giro ada jasa. Bentar. Pajak di mana? Oh, bukan pajak perusahaan. Ntar saya lihat dulu untuk pajaknya di daftar akun. Daftar akun di sini saya lihat di biaya lain-lain. Oh, tidak ada untuk pajak jasa giro. Otomatis saya masukkan ke pendapatan jasa giro, tapi ada di saya masukkan ke sini biaya administrasi saja. Oke, jurnal ini ADM, biaya administrasi cek dan giro. Saya masukkan nilainya 60.000. Kreditnya adalah bank 60.000 juga. Kemudian ada ADM bank lagi senilai 30.000. Di sini ada bank BCA 30.000 juga. Ini kita bisa isi keterangan. Ini adalah jasa giro. Kita copy keterangannya, kita copy yang bawahnya. Yang kedua adalah ini pajak jasa giro. Kita copy juga. Seperti ini adalah ADM bank. Pokoknya juga ADM bank. Ini kita simpan dan tutup. Nah, kita simpan dan tutup. Kemudian kita sudah di terakhir, yaitu melakukan proses akhir bulan atau closing. Fungsi closing adalah untuk melakukan penyusutan secara otomatis, yaitu kalau kita lihat sebelum kita melakukan closing, kita lihat dulu seperti ini. Neraca kita lihat, kita perbarui. Laba rugi juga saya perbarui. Ya, seperti ini laba ruginya. Belum ada biaya penyusutan, sementara di neraca juga belum ada biaya akumulasi penyusutan. Nah, fungsi dari closing adalah yang tadi saya informasikan. Fungsi dari closing adalah untuk membuat penghitungan penyusutan secara otomatis. Caranya adalah di aktivitas, periodik, proses akhir bulan. Saya klik ini, ini ada akhir Oktober tahun 2021. Ini nilainya kita abaikan saja, kita klik OK. Proses akhir bulan telah selesai, saya klik OK. Sekarang saya perbarui, maka akan muncul ada yang biaya, yaitu akumulasi penyusutan. Ya, ini akumulasi penyusutannya. Di laba ruginya pun akan muncul secara otomatis. Nah, ini beban penyusutan peralatan atau akumulasi penyusutan yang tadi inventaris kantor. Nah, ini adalah hasilnya dari transaksi perusahaan dagang dan perusahaan jasa, yaitu perusahaan dagangnya seperti ini, induknya juga neracanya seperti ini. Silahkan dicek
apakah nilainya sama dengan hasil untuk yang dicoba sendiri. Dan ini ada daftar akun, saya perbarui, dia akan sudah ada nilainya, awalnya kosong. Ya, silahkan dilihat neracanya seperti ini nilainya. Laba ruginya ini kemudian kita lihat lagi neraca laba rugi sudah dibuat, neraca saldo dan buku besar. Oke, caranya laporan, daftar laporan, neraca saldo, klik di buku besar ini ada buku besar, ada neraca saldo. Kita pilih neraca saldo ini, kita lihat di 1 Oktober sampai dengan 31 Oktober. Nah, ini neraca saldonya, debit awal kosong, ada perubahan, saldo akhir. Seperti ini bisa dicoba. Kemudian apalagi buku besar, yaitu daftar laporan yang tadi, buku besar rinci. Klik 2 kali, kita pilih 1 Oktober ini sampai dengan 31 Oktober. Ya, hasilnya seperti ini. Silahkan dilihat hasilnya. Kemudian ini ada yang perubahan modal, outstanding utang dan piutang. Caranya di sini di daftar laporan masih sama. Nih, ini laporan penjualan piutang, faktur belum lunas per 31 Oktober. Ya, ini nilainya yaitu masih ada outstanding 24.800.000. Kemudian ada yang namanya hutang beredar per 30 Oktober seperti ini. Ya, ini adalah hutang yang masih beredar. Kemudian apalagi yang di penjualan, stok dan lainnya. Penjualan dulu ya. Penjualan itu kita lihat daftar laporan penjualan per pelanggan. Klik 2 kali, atau penjualan yang lain juga boleh. Kita buat per 1 Oktober sampai 31 Oktober. Ini total, bisa diisi, dipilih harian, mingguan, kuartal, tapi saya maunya total saja, akan seperti ini totalnya. Kemudian satu lagi apa ya, stok. Nah, stok bisa dilihat di daftar laporan yang tadi. Ini daftar laporan, kita ke persediaan yaitu rincian valuation persediaan atau apa yang ada di sini. Silahkan pilih ini aja, saya nomor 2, saya pilih tanggal 1 Oktober sampai dengan 31 Oktober. Kita pilih barang nihil semuanya, saya klik. Nah, ini adalah stok barangnya secara semuanya nih, per satu-satu atau buku stok. Nah, kemudian daftar laporan yang terakhir, aktiva tetap. Ini tipe aktiva tetap, saya pakai nomor 2 ini. Dari sini kita pilih ini, klik 2 kali per 31 Oktober. Ini dia hasilnya. Ya, kalau kita urut-urutkan lagi yaitu seperti ini. Neracanya mana tadi? Nah, neraca seperti ini. Piutang 24.800.000. Rincian mana? Ini. Karena cuma satu. Terus kemudian yang kedua, hutang 25.400.000. Ini ada di hutang beredar. Seperti ini. Terus kemudian neraca penjualan laba rugi seperti ini. Penjualannya mana? Penjualannya sembunyi di sini. 102.275.
lihat laba ruginya ya seperti ini. Kemudian apalagi aktiva tetap persediaan. Oh, ini persediaan bukannya, ini rincian, harusnya yang apa namanya, yang summary. Daftar laporan ke persediaan, nih ringkasan untuk summary-nya. Oktober 31 Oktober kita pilih ini semua. Oke. Nah, nilainya 24.500.000 terdiri dari ini. Awal barang masuk 10, yang keluar stok akhir 24.500. Kita cek di neraca. Ini neracanya 24.800. 24.500. Nah, seperti ini. Dan ini pun bisa diklik di sini semuanya. Misalnya contoh ini. Nah, ini ada bisa seperti ini, langsung ke buku besar. Nah, untuk melihat dari awal, ini saya akan perbarui seperti ini. Neraca, silahkan dicek apakah hasilnya sama. Laba rugi. Tuh. Nah, daftar laporan ini saya close saja. Neraca saldonya ini, bagian dari neraca dan laba rugi. Ini ada buku besarnya, ini ada faktur belum lunasnya atau piutang, ini ada hutang outstanding masih beredar. Terus kemudian apalagi penjualan per pelanggan, rincian valuasi persediaan. Kalau ini ada ringkasannya, ini lebih mudah. Kemudian yang terakhir aktiva tetap. Ya, seperti itu laporannya untuk implementasi atas perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Caranya adalah seperti yang tadi saya sudah sampaikan. Ya, demikianlah informasi yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, mohon maaf ada informasi yang tertinggal. Terima kasih sudah menonton video tutorial ini, dan jangan lupa klik like and subscribe jika dirasa video ini bermanfaat dan berguna. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.